Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Teso kaget pas mengetahui bocah berbadan besar itu adalah Takeshi yang dikatakan sebagai bocah pemalu dan penakut. Ibu Takeshi menjelaskan kalau Teso adalah tetangga mereka dan mengkhawatirkan keadaannya Takeshi. Teso pun ngomong kalau dia mengira Takeshi akan kayak bocah culun, tapi ternyata berbadan besar. Teso bilang dengan badan seperti itu, harusnya Takeshi akan mudah menghajar para pembulinya. Teso mengulurkan tangan buat kenalan, tapi Takeshi diam saja dan tiba-tiba menutup pintu gesernya sampai menjepit tangan Teso, bikin Teso menjerit kesakitan. Dengan kesal, Kawachi Teso coba membuka paksa pintu kamar Takeshi, tapi ditahan dari dalam dan susah buat digeser. Teso minta izin ke ibu Takeshi buat mendobraknya, tapi jelas dilarang. Teso pun berteriak kalau tenaga Takeshi sekuat ini tentu mudah menghajar para pembuli. Tapi terdengar suara lirih dari dalam kamar yang ngomong kalau dirinya tidak akan pernah bisa melawan orang-orang itu. Teso tambah geram dan nanya, memangnya Takeshi sudah pernah mencoba? Mendengar Takeshi menjawab tidak pernah, Teso makin meradang dan berteriak kalau tidak dicoba tentu tidak tahu bisa atau tidaknya. Takeshi menyaut dia tidak suka disakiti maupun menyakiti. Teso menganggap itu alasan yang bodoh. Tapi setelahnya tidak ada lagi suara terdengar. Ibu Takeshi minta agar Teso berhenti mengamuk. Ibu Takeshi bilang dia paham niat Teso dan dia berterima kasih. Teso jadi kasihan melihat ekspresi ibu Takeshi yang sangat sedih. Dia pun minta maaf sudah bikin keributan dan pamit buat pulang. Teso menoleh dan berjanji akan menemui Teso lagi. Tapi sesuatu terjadi besoknya. Siang itu Teso datang ke tempat rental film. Dia berniat mengajak Takeshi buat nonton bareng. Di depan toko itu, ada orang yang lagi nelpon cewek dengan suara keras. Teso melihatnya dengan sebal. Tapi dia tidak melakukan apa-apa dan bergegas menuju pintu toko. Pas Teso sedang berpikir mau menyewa film apa, tahu-tahu orang yang berisik tadi menubruk badan Teso. Orang tersebut lanjut jalan dan tidak minta maaf. Bikin Teso kesal dan menarik orang itu berniat menegurnya. Tapi tiba-tiba, orang tersebut balik badan dan kakinya menendang Teso dengan keras. Bikin badan Teso melayang ke belakang dan jatuh di tumpukan sampah. Kepala Teso langsung pening. Dia tidak percaya dikalahkan sama orang yang sedang menelpon. Dan perlahan pandangan Teso pun jadi gelap. Alhasil setelah sadar, mata kiri Teso jadi bengkak dan harus diperban. Dia berjalan dengan perasaan kesal. Beberapa kali Teso kaget pas ada orang yang berbicara dengan suara keras, seperti trauma yang sedang dialami Teso. Di markas armamen, Sota nanya apa yang terjadi, dan Teso menyahut dia habis diajar seseorang. Seta pun nanya siapa pelakunya, dan Teso menjawab tidak kenal. Kagaya nanya di mana kejadiannya. Dia dan Sota usul agar mereka kembali di sana, karena menduga orang itu tinggal tidak jauh dari situ. Tapi Teso diam saja. Dia menghentikan dua temannya tersebut. Dengan lirih, Teso berkata, kalaupun ketemu orang itu, dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Kagaya dan Sota jelas kaget, karena Teso yang mereka kenal tidak akan pernah menyerah begini, apalagi baru satu kali kalah. Sota dan Kagaya meninggalkan Teso sendiri. Kagaya bilang dia tidak menyangka Teso akan jadi putus asa begitu. Sota berpikir kekalahannya ini bikin Teso sangat syok. Kagaya nanya, apa yang akan mereka lakukan? Sota ngomong kalau Teso sendiri tidak bergerak, tentu mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Sota ngomong tinggal nunggu info dari Tochiro, karena biasanya Tochiro akan dapat kabar tentang hal-hal seperti ini. Tak lama setelah Sota bicara begitu, Tochiro beneran datang. Dia bilang dapat info yang valid, bahwa yang menghajar Teso adalah anak kelas 1 susulan bernama Hanaki Guriko. Mereka jadi ngeh kalau yang mengalahkan Teso adalah bocah yang seumuran dengan mereka. Sore harinya,
Teso termenung di atas jembatan. Dia tambah depresi setelah dapat info kalau orang yang menghajarnya seumuran dengan dia. Pengalamannya berkelahi dengan banyak orang bikin Teso tahu kekuatan orang itu benar-benar jauh di atasnya. Dan karena seumuran, berarti mereka otomatis jadi rival dan tidak mustahil akan sering ketemu. Teso merasa dia akan ketakutan kalau ketemu orang itu lagi. Teso kesal sama sikapnya sendiri. Dia berpikir buat menantang orang itu lagi, tapi dia sadar tidak akan bisa menang. Tahu-tahu Teso teringat akan Takeshi. Teso jadi malu karena sebelumnya sok-sokan menasihati, tapi sekarang dia sama-sama jadi penakut. Teso tadinya merasa ketakutan Takeshi itu tidak beralasan, tapi setelah dia merasakan sendiri, Teso pun jadi malu pada dirinya. Dia merasa sudah sok tahu menasihati Takeshi. Tapi tiba-tiba Teso kembali menemukan tekadnya. Tidak peduli bagaimana caranya, dia harus jadi lebih kuat lagi. Teso bertekad menemukan kembali keberaniannya. Dia memanjat pagar jembatan dan melompat turun sambil berteriak keras sebelum masuk ke dalam air sungai. Teso naik ke pinggiran sungai dengan badan basah kuyup. Tapi dia sudah menemukan tekadnya kembali untuk jadi lebih kuat. Teso juga berpikir buat menemui Takeshi sekali lagi. Ibu Takeshi bingung melihat badan Teso basah kuyup sekujur tubuh. Dia bergegas mau ambil handuk, tapi Teso menyela dan minta izin buat ketemu Takeshi lagi. Lalu setelah diizinkan, Teso duduk bersila di depan pintu kamar Takeshi. Dia berkata agar Takeshi mau mendengarkan ocehan Teso sebentar saja. Kali ini dia bicara dengan pelan, tidak teriak-teriak. Teso bilang kalau kemarin dia dikalahkan seseorang, dan itu jadi kekalahan pertamanya. Padahal sebenarnya dia pernah kalah dari Kose ya. Lalu Teso berkata dia merasa kekalahannya ini sama seperti yang dirasakan Takeshi. Teso merasa dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya tersebut. Teso diam sejenak. Lalu Teso ngomong dia akan merubah jalan pikirannya. Teso bertanya bagaimana bisa dia merasakan hal yang sama dengan yang Takeshi rasakan selama ini. Dan Teso langsung minta maaf karena sudah bersikap sok tahu juga egois sebelumnya. Tak diduga, tahu-tahu Takeshi membuka pintu kamarnya. Takeshi menatap Teso dan berkata kalau Teso tidak salah. Takeshi merasa dirinya memang tidak sekuat itu. Keduanya terdiam, lalu Teso mengajak Takeshi buat keluar nyari angin. Mereka berdua pindah ke taman dekat apartemen situ. Teso minta agar Takeshi memukul dirinya sekuat tenaga. Takeshi bingung mendengarnya. Dia bilang tidak mau berkelahi melawan Teso. Tapi Kawachi Teso berkata bukan itu maksudnya. Tapi dia mau berlatih agar bisa membalas kekalahan kemarin. Setelah dia terjun ke sungai buat mendinginkan kepala, Teso bertekad buat berlatih agar jadi lebih kuat lagi. Makanya Teso minta Takeshi buat membantunya pemanasan. Teso bilang dia minta tolong agar Takeshi ngasih dia satu pukulan saja. Takeshi akhirnya setuju meski terlihat enggan. Dia maju dan tinjunya melayang ke muka Teso. Tapi segera saja kena omel sama Teso karena dirasa Takeshi tidak serius. Takeshi minta maaf karena tidak pernah memukul orang sebelumnya. Teso berteriak agar Takeshi memukulnya sekuat tenaga. Takeshi mencoba sekali lagi. Terdengar suara keras saat tinjunya menghantam muka Teso. Badan Teso terlempar ke belakang dan ambruk ke tanah. Takeshi panik dan berlari menghampiri. Tahu-tahu Teso bangun lagi dan malah tertawa. Teso bilang pukulan Takeshi ini sangat hebat. Dengan itu, Teso yakin Takeshi pasti bisa menghajar para pembulinya. Takeshi terdiam mendengarnya. Dan Teso ngomong, tidak penting juga sih. Dia berterima kasih karena sekarang jadi lebih termotivasi. Dia bersemangat buat melatih badannya lagi. Teso berpikir agar mereka berdua melakukan sesuatu sambil berlatih. Teso nanya apa Takeshi punya ide. Dan dijawab bagaimana kalau kerja jadi kuli angkut, tentu bikin otot jadi kuat. Teso berpikir itu ide yang bagus. Dia juga merasa gajinya pasti juga besar. Takeshi langsung ngomong kalau itu jelas tidak. Teso bilang besok akan mulai cari info. Dia berpikir jadi kuli angkut apa kuli bangunan.
Tapi Takeshi terlihat ragu-ragu dengan idenya sendiri. Teso menoleh dan mengajak Takeshi kerja di tempat yang sama. Takeshi bergumam apa dirinya siap bekerja. Teso ngomong dia juga tidak tahu. Yang paling tahu pastilah Takeshi sendiri. Tapi kalau kamu punya keinginan buat berubah, ayo kita sama-sama berusaha jadi lebih baik, kata Teso dengan mata berbinar tanpa sedikit pun keraguan kalau Takeshi bisa berubah. Besoknya Teso dapat kerja di tempat konstruksi. Dia bersemangat mengajak Takeshi berangkat. Tapi teman barunya itu malah seperti ragu-ragu sambil memegangi bekas luka di pipinya. Teso diam sejenak, lalu ngasih Takeshi sebuah masker buat menutupi separuh muka Takeshi. Keduanya kerja dengan giat. Siangnya mandor proyek mengajak keduanya makan siang, bahkan bilang akan mentraktir Teso dan Takeshi. Di warung makan dekat situ, Takeshi berseru senang melihat hidangan yang datang. Dia langsung menyantapnya dengan lahap. Si mandor nanya, kenapa Takeshi diam saja tidak mulai makan. Dengan perlahan Takeshi melepas maskernya. Tampaklah bekas luka bakar di pipi kirinya. Mandor itu melihat ke wajah Takeshi, lalu bilang, dari tadi dia mengira Takeshi menutupi pakai masker karena mukanya jelek. Tapi mandor itu bilang kalau Takeshi ternyata cukup tampan. Teso mengiyakan perkataan tersebut. Dia juga menambahkan kalau Takeshi punya pukulan yang sangat keras. Pak mandor ngomong dia yakin itu melihat dari ukuran badan Takeshi yang besar. Mandor tersebut ngomong agar Takeshi jangan tegang dan santai saja. Besoknya, dua bocah itu kerja jadi kuli angkut barang. Si bos tampak puas dengan pekerjaan keduanya, bahkan meminta Takeshi Nanba buat jadi pegawai tetap kalau mau. Siangnya Teso ke markas armamen dan bingung tidak melihat sandbag yang biasa dia pakai. Ini ada Kenji ngomong pas kemarin ada masalah sama bakteria, barang-barang di situ disimpan di gudang. Dia bilang kalau Teso mau ambil saja sendiri ke gudang. Teso kembali sambil menggotong sandbag dibantu sama Takeshi. Inada nanya siapa orang tersebut dan dijawab Teso kalau dia adalah temannya. Inada mendekat dan nanya ke Takeshi perlahan apa dia baik-baik saja, bukan sedang diperbudak sama Teso. Malamnya di perjalanan pulang, Teso berterima kasih karena sudah membantunya. Takeshi sendiri tidak keberatan, apalagi pas nongkrong di markas armamen ternyata orang-orangnya asik-asik juga. Lalu Teso bilang sepertinya mending Takeshi potong rambut saja. Awalnya Takeshi seperti enggan, dan Teso bilang kalau tidak mau tidak apa-apa. Cuman dia berpikir sekalian saja potong rambut biar dapat suasana baru. Besoknya Takeshi muncul dengan rambut Jepangnya. Teso bilang tampilan Takeshi jadi terlihat keren. Dia jadi pingin segera rambutnya tumbuh juga, tidak lagi gundul. Lalu Teso mengajak pergi ke suatu tempat. Dia mengajak Takeshi menemui ibu Takeshi buat menunjukkan penampilan barunya. Mereka sampai ke toko bento. Tapi baru juga masuk, mereka malah melihat 5 orang sedang mengerumuni ibu Takeshi. Rombongan itu komplain, di dalam bento yang mereka beli ada selangganya, jadi mereka minta uang ganti rugi. Ibu Takeshi minta ditunjukkan nota pembeliannya agar bisa mengajukan uang ganti rugi. Tapi orang-orang itu malah marah. Mereka minta segera saja diberikan uang ganti ruginya. Teso mengenali 5 orang itu yang pernah dia hajar. Dia bilang akan kasih pelajaran lagi, tapi dihentikan sama Takeshi. Dia ngomong orang-orang itu yang membulinya selama ini. Teso menoleh, lalu bilang dia akan diam saja kalau gitu. Teso ngomong kalau itu ibu Takeshi, jadi harusnya Takeshi lah yang harus bergerak. Kamu bilang kamu tidak suka bertarung, tidak masalah. Tapi ada kalanya kamu tidak akan punya pilihan lain selain bertarung. Terutama saat harus melindungi orang yang berharga bagimu, kata Teso pada Takeshi. Bocah berbadan besar itu masih terdiam. Sementara ibu Takeshi masih saja dimaki-maki, bahkan sampai pengunjung lain menoleh. Takeshi pun akhirnya berjalan mendekat. Dia berseru menyuruh kelima orang itu buat berhenti. Kami bukan jago